Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum al-madaniyah fi hadzal yaum? Alhamdulillah. Istiqomah wan nazar. Hayya Allahu akbar. Ya, walaupun kalian berada di rumah, tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran. Jangan lupa untuk selalu bisa mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Ketua kelas, apakah sudah hadir semua? Sudah hadir, Bu. Hadir semua. Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah mengecek kehadiran temannya. Berikutnya untuk memulai kegiatan kali ini, terlebih dahulu sebaiknya kita berdoa. Saya persilahkan kepada Innova untuk bisa memimpin doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Nova sudah memimpin doa. Oke, berikutnya. Kalian masih ingat tidak tentang PPK? Apa itu PPK? Masih pembelajaran pendidikan karakter. Benar, pembelajaran pendidikan karakter. Pembelajaran pendidikan karakter itu sudah dilatih ya sejak kalian berada di SD. Nah, kali ini Bu mau ngecek nih, masih ingat nggak kalian dengan yang namanya tepuk PPK? Kita coba ya, tepuk PPK. Religius. Gotong royong. Oke, luar biasa masih ingat ya tentang nilai-nilai PPK. Oke anak-anak, Ibu mau share PPT sebentar, nanti kalian identifikasi gambar yang Ibu sajikan. Pada gambar tersebut terdapat kehidupan tingkatan organisasi kehidupan yang dimulai dari tingkat molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Wah, bagus sekali Hidayah. Ya, oke berikutnya adakah bisa yang menjelaskan gambar tersebut? Saya, Bu. Ya, silakan. Gambar tersebut menunjukkan berbagai makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Contohnya seperti bunga anggrek, ada burung hantu. Jadi ini beraneka apa? Beraneka ragam Makhluk hidup. Apa yang kita pelajari hari ini tentunya tidak terlepas dari pembelajaran sebelumnya yang berhubungan dengan ruang lingkup biologi. Apa sih keanekaragaman hayati itu? Keanekaragaman hayati itu disebut juga dengan biodiversity, anak-anak. Merupakan keanekaragaman pada makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya. Ada kompetensi dasar yang akan kalian kuasai, ya. Baik, yang pertama adalah menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Kemudian menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia dan usulan upaya pelestariannya. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kalian harus dapat menganalisis tingkat keanekaragaman hayati, manfaat serta ancaman dan pelestariannya di Indonesia melalui diskusi kelompok dan literasi dengan berbagai media melalui pembelajaran discovery learning dengan baik, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Oke, silakan identifikasi gambar tersebut. Adakah yang bisa memberikan pertanyaan terhadap gambar tersebut? Saya, Bu. Ya, silakan Elsa. Saya ingin bertanya, apakah setiap manusia yang memiliki ciri-ciri yang berbeda termasuk ke dalam spesies yang berbeda? Terima kasih, Bu. Oke, bagus sekali. Oke, yang berikutnya, ada lagi? Masih ada gambar kedua tadi? Saya, Bu. Ya, silakan Rahmi. Apa sih yang menyebabkan perbedaan antara kucing dan harimau itu? Untuk bisa menambah penguasaan kalian terhadap materi tersebut dan pertanyaan tersebut terjawab, kalian akan bekerja di dalam diskusi. Pada LKPD ke-1 ya, ada tentang tingkat keanekaragaman gen, itu kelompoknya ada Rauf Rahmadi, Elsa Putih Azahra, Nur Azizah, Almira Septiani Putri. Nanti kalian bisa mengidentifikasi indikator variasi yang ada di dalam tingkatan gen, di mana objek penelitiannya adalah diri kalian sendiri. Silahkan nanti bertukar pendapat di WA Group ya. Kelompok 2, Innova Tong, Hidayatur Rahmah, Nurfahina Rabbaniyah, dan Saripah Laila. Kelompok 3, Elma Mufida, Dita Pitaloka, Nur Rahmi, Lailatun Nukus, dan Alma Natasya. Di mana kalian harus bisa mengidentifikasi apa sih itu ekosistem, ya, ekosistem darat dan perairan tadi yang sudah ditanyakan. Kemudian pembagiannya seperti apa, karakteristiknya seperti apa. Bagaimana kelompok 3? Siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, jadi 20 menit yang Ibu berikan kepada kalian, silahkan kerjakan LKPD-nya. Kemudian kalian juga sambil tonton video berikut ya. Oke, sampai ketemu di 20 menit berikutnya. Bisa dimengerti? Siap, Bu. Keanekaragaman makhluk hidup sering juga disebut sebagai biodiversitas. Biodiversitas berasal dari bahasa Inggris yaitu biodiversity yang merupakan singkatan dari biological diversity.
Sedangkan keanekaragaman hayati merupakan ungkapan pernyataan tentang terdapatnya berbagai macam variasi atau perbedaan sifat atau ciri di antara makhluk hidup yang ada di suatu tempat. Kali ini kita akan melakukan step verification atau presentasi. Nah, silahkan kelompok 1 agar bisa mulai mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Apa yang mendasari terjadinya keanekaragaman gen dalam satu spesies? Jelaskan. Jawabannya, keanekaragaman gen adalah variasi atau perbedaan gen yang terjadi di dalam satu jenis atau satu spesies makhluk hidup. Keanekaragaman sifat genetik pada suatu organisme dikendalikan oleh gen-gen yang terdapat di dalam kromosom yang dimiliki. Oke, kemudian nomor 4, apa yang mendasari terjadinya keanekaragaman tingkat jenis dan makhluk hidup? Jelaskan. Adanya keseluruhan variasi gen dan jenis makhluk hidup serta lingkungannya. Keanekaragaman ini dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau famili. Ekosistem akuatik terbagi menjadi 2, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Ekosistem air tawar merupakan ekosistem yang memiliki konsentrasi garam yang sangat rendah. Ekosistem air tawar dapat dibagi menjadi beberapa macam ekosistem, seperti ekosistem danau, sungai, dan lawa. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Sebelumnya ada dijelaskan tentang beberapa jenis ekosistem. Sedangkan dalam tingkatan organisasi kehidupan itu kan ada tentang bioma. Apa yang membedakan kedua istilah tersebut? Sementara penanaman ekosistem dan bioma cenderung sama. Perbedaan ekosistem dan bioma itu ya Kak, terletak pada lingkupnya, yang mana cakupan lingkup bioma itu lebih besar daripada ekosistem. Jika ekosistem itu merupakan hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, bioma berbeda Kak. Ia merupakan wilayah yang memiliki sifat geografis atau iklim yang meliputi komunitas tumbuhan, hewan, organisme, bakteri, dan virus. Ruang lingkup bioma pun mencakup beberapa ekosistem dengan elemen regional yang lebih besar. Bioma terbentuk karena adanya perbedaan letak geografis. Jadi Kak, intinya perbedaannya itu terletak pada ruang lingkupnya, di mana bioma itu ruang lingkupnya lebih besar daripada ekosistem. Bagaimana Kak Aja? Oke. Paham? Iya, siap, saya paham. Benar sekali. Jadi selain persilangan secara normal antara spesies satu dengan spesies yang lainnya, dan itu masih di dalam kategori satu jenis makhluk hidup, katakanlah misalnya tadi padi ya, satu spesies padi Oryza sativa. Tetapi kita tahu kan beberapa varietas padi itu memiliki rasa yang berbeda. Dari kelompok ini ya, 3 kelompok ini yang presentasi yang menurut saya sangat terstruktur, kemudian baik presentasinya adalah kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kalian hebat semuanya, ya luar biasa. Nah, yang pertama adalah konsep keanekaragaman tingkat gen. Ya, kalian tahu bahwa keanekaragaman tingkat gen itu bicara tentang genetik, di mana genetik itu atau gen merupakan faktor pembawa atau pengendali sifat-sifat makhluk hidup yang terdapat di dalam kromosom. Nah, pada dasarnya gen-gen yang dimiliki oleh makhluk hidup itu mengandung perangkat yang sama, tetapi berbeda susunannya. Setiap makhluk hidup memiliki sifat, fisiologi, anatomi, morfologi yang berbeda, dan gen ini susunannya beragam, sehingga jika terjadi perkawinan 2 makhluk hidup akan terjadi rekombinasi gen, dan susunannya itu berikutnya tadi sudah disampaikan banyak sekali ya keanekaragaman tingkat gen. Contohnya seperti ayam ya. Jadi kalau ayam di pasar itu, kalau kalian memperhatikan ayam itu dilihat jenggirnya atau daerah tanduknya lah di atas kepalanya itu berbeda-beda ya anak-anak. Nah, ini yang disebut dengan keanekaragaman gen. Tingkat jenis, nama lainnya tingkat spesies ya anak-anak. Nah, sama tadi, berarti di dalam contohnya seperti kucing dengan harimau, dengan singa dan teman-temannya. Kemudian tadi sudah disebutkan juga ada tanaman palmae ya, itu juga beberapa macam. Contoh lain yang paling kita mudah ingat adalah rempah-rempah, itu juga keanekaragaman tingkat jenis. Nah, jadi di Indonesia sendiri ekosistem itu juga banyak sekali ya, seperti yang Ibu berikan di dalam tabel. Ada ekosistem rawa bakau ya, contohnya di daerah Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Jadi kalau di Indonesia ini banyak juga jenis ekosistem yang luar biasa banyaknya. Nah, dengan daerah-daerah yang termasuknya adalah salah satunya Kalimantan. Jadi Kalimantan ini memiliki keanekaragaman yang tinggi sekali.
abrasi merupakan proses pengikisan daratan atau tanah yang banyak terjadi karena faktor gelombang air laut. Ketika daratan terlalu sering mengalami gesekan dengan air laut, maka hal ini akan menyebabkan terjadinya abrasi, di mana daratan akan menjadi semakin terkikis dan menyempit. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya luas daratan dan dapat menyebabkan air laut mudah naik ke permukaan. Ekosistem perairan dengan jenis tumbuhan manakah yang cocok untuk jenis permasalahan tersebut? Adakah yang bisa memberikan pendapat? Apa jawabannya? D saja. D, Bu. Ekosistem pantai pasir. Ada yang menjawab ekosistem pantai pasir, itu Nur Ajijah ya. Yang lain, ada yang berpendapat ekosistem apa sih yang cocok? Ini ada permasalahan abrasi nih misalnya. Ekosistem perairan dengan jenis tumbuhan apa yang cocok pada permasalahan tersebut? Ekosistem laut, Bu. Ekosistem apa? Laut, Bu. Apa ya? Kalau ekosistem laut berarti gimana itu? Yang dipertanyakan pada soalnya adalah jenis tumbuhannya, kira-kira yang mana? Kalau di laut, adakah tumbuhan bisa ditanam di sana? D, Bu, ekosistem pantai pasir. Nah, Ekosistem pantai pasir, Bu. Oke, anak-anak kalian harus banyak membaca lagi ya. Oke, di kawasan kita, adakah tempat wisata? Saya tanya. Ada. Ada, Bu. Ada, Bu. Iya, apa-apa? Pantai Pantai Ujung Pandaran. Ya, pantai Ujung Pandaran ya anak-anak. Luar biasa. Jadi di Ujung Pandaran itu sudah mulai terjadi abrasi anak-anak ya. Pantai, ekosistem pasir. Coba kalian perhatikan gambar di sampingnya. Ini adalah salah satu pohon yang disebut dengan pohon mangrove. Fungsinya tadi untuk bisa menahan deburan ombak. Jadi daratan kita itu tidak akan terkikis. Jadi, nah ini yang berhubungan dengan soal tadi ya. Jadi pohon mangrove itu nama lainnya adalah pohon bakau ya anak-anak. Jadi jawabannya adalah Pohon bakau. ya, Ekosistem bakau. ekosistem bakau. Nanti banyak lagi ya baca literasinya tentang soal tersebut. Oke anak-anak, demikian ya pembelajaran dan tambahan penguatan dari Ibu. Tibalah kita pada saat penutupan pembelajaran. Saya persilahkan satu orang untuk bisa menyimpulkan pembelajaran. Bu. Silahkan Amanda. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah bahwa keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman pada makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya. Yang kedua, keanekaragaman hayati adalah disebut juga biodiversitas atau biodiversity, meliputi keseluruhan variasi yang terdapat pada tingkat gen, jenis, dan ekosistem di suatu daerah. Yang ketiga, keanekaragaman ini terjadi karena adanya pengaruh faktor genetik dan faktor lingkungan yang mempengaruhi fenotip atau ekspresi gen. Oke, sekian Bu. Ya, bagus sekali kesimpulan dari Alma Natasha. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari ya. Nah, satu lagi Ibu akan berikan tugas di GCR anak untuk tugas minggu berikutnya. Tugas keanekaragaman hayati tingkat 2 ya. Kalian harus cek di tugas kelas. Nah, ini silahkan buka. Nah, kemudian nanti kalian akan dapatkan tugas di sini. Ini adalah Google Slide. Oke, Google Slide ini anak-anak kalian harus bisa mengisi slide-nya. Jadi contoh, slide pertama adalah judul pola sebaran keanekaragaman. Setelah pembelajaran ini berlangsung, silakan kalian kerjakan soal post-test ya. Ada 10 soal. Di sini tokennya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan isi masukkan token, kelas, dan nama lengkap. Nanti kerjakan soalnya sebanyak 10 soal. Kemudian waktunya adalah 20 menit setelah pembelajaran ini. Oke anak-anak, silakan satu orang untuk bisa memimpin doa untuk menutup pelajaran kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Amsaina wa amsal mulkulillah walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Tom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.